Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Zuhratun Munawarah dengan NIM 2581122. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar antropologi. Di video ini saya akan membahas apa itu antropologi, konsep-konsep dasarnya, ruang lingkupnya, dan kenapa ilmu antropologi penting untuk kita pelajari. Jadi, yuk kita mulai pembahasannya. Sebelum masuk ke materinya, di sini kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan teman-teman bisa memahami pengertian antropologi, mengetahui konsep dasar antropologi, mengenal ruang lingkupnya, dan memahami pentingnya mempelajari antropologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya apa sih itu antropologi? Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh. Jadi, yang dipelajari bukan hanya bentuk fisiknya saja, tetapi juga cara hidup, budaya, bahasa, sampai sejarah perkembangan manusia. Antropologi punya beberapa ciri khas. Ilmu ini mempelajari manusia dari masa lalu sampai sekarang, mencakup berbagai tempat di dunia dan melihat keberagaman manusia sebagai sesuatu yang penting untuk dipahami. Jadi, bisa dibilang antropologi membantu kita mengenal manusia dari berbagai sisi, bukan hanya dari satu sudut pandang. Sekarang kita masuk ke pembahasan konsep dasar antropologi. Yang pertama, manusia menjadi objek utama yang dipelajari dalam antropologi. Artinya, semua hal yang berkaitan dengan manusia, mulai dari aspek biologis, sosial, budaya, sampai sejarahnya menjadi bagian dari kajian antropologi. Lalu, ada kebudayaan. Kebudayaan merupakan semua hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya seperti bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, dan tradisi yang masih dilestarikan sampai sekarang. Berikutnya, masyarakat, yaitu sekelompok orang yang hidup bersama dan saling berinteraksi. Selanjutnya, keanekaragaman budaya. Setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda. Perbedaan ini justru menjadi kekayaan yang dimiliki oleh suatu bangsa dan menjadi identitas masyarakatnya. Kemudian, perubahan budaya. Budaya akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Misalnya, dulu orang lebih sering berkirim surat, sedangkan sekarang lebih banyak menggunakan media sosial atau aplikasi pesan. Dan yang terakhir, pendekatan holistik. Maksudnya, kita mempelajari manusia. Kita tidak melihat satu aspek saja, tetapi berbagai aspek yang saling berkaitan. Ruang lingkup antropologi. Antropologi memiliki beberapa cabang ilmu. Yang pertama adalah antropologi biologis, yaitu mempelajari manusia dari sisi biologis seperti evolusi, genetika, dan kemampuan manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua adalah antropologi budaya, yang mempelajari adat istiadat, nilai, norma, dan tradisi yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, antropologi sosial, yaitu mempelajari hubungan antar manusia, sistem kekerabatan, dan kehidupan sosial di masyarakat. Selain itu juga antropologi linguistik yang mempelajari bahasa sebagai bagian dari budaya. Kemudian arkeologi, yaitu mempelajari kehidupan manusia pada masa lampau melalui peninggalan seperti artefak dan fosil. Ada juga antropologi ekonomi yang mempelajari bagaimana budaya mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, misalnya kebiasaan berdagang atau cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikutnya, antropologi politik yang mempelajari sistem kepemimpinan dan kekuasaan dalam masyarakat. Ada juga antropologi kesehatan yang membahas hubungan antara budaya dan kesehatan. Kemudian antropologi pendidikan yang mengkaji hubungan pendidikan dengan budaya. Nah, yang terakhir adalah antropologi terapan. Cabang ini lebih fokus pada penerapan ilmu antropologi untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah yang ada di masyarakat. Ini ada beberapa contoh penerapan antropologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penelitian tentang adat pernikahan di berbagai daerah.
Setiap daerah punya tradisi pernikahan yang berbeda-beda. Melalui antropologi, kita bisa memahami keunikan dan makna dari setiap tradisi tersebut. Yang kedua, studi tentang tradisi upacara adat. Dengan mempelajari upacara adat, kita bisa mengetahui nilai-nilai budaya yang ada di dalamnya, sekaligus ikut menjaga agar tradisi tersebut tetap dilestarikan. Nah, yang terakhir, kajian tentang perubahan budaya akibat globalisasi. Seiring berkembangnya zaman, banyak budaya yang ikut berubah. Nah, antropologi membantu kita memahami perubahan itu dan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Jadi, bisa kita lihat bahwa antropologi bukan hanya dipelajari di dalam kelas, tetapi juga bisa diterapkan untuk memahami kehidupan masyarakat dan keberagaman budaya yang ada di sekitar kita. Lalu, kenapa kita perlu mempelajari antropologi? Karena dengan antropologi, kita bisa lebih memahami keberagaman budaya yang ada di sekitar kita. Selain itu, kita juga belajar untuk menghargai perbedaan, memiliki sikap toleransi, dan tidak mudah menghakimi budaya orang lain. Antropologi juga membantu kita memahami perubahan sosial yang terjadi di masyarakat serta bermanfaat dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan pelestarian budaya. Baik, segitu saja penjelasan dari saya mengenai konsep dasar antropologi. Semoga materi yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman memahami apa itu antropologi, ruang lingkupnya, dan mengapa ilmu ini penting untuk dipelajari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.